nggak cenderung warna kulit biawak kalian berubah, tapi seenggaknya biawak kalian sehat. Itu yang menentukan bagus enggaknya biawak peliharaan kalian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari kemarin di komentar banyak yang bertanya atau pada pengen ya mungkin ya. Jadi teman-teman semua atau subscriber yang lain pada pengen tipsnya agar kulit biawaknya pada terang dan warna pada kulit biawaknya lebih cerah, motifnya lebih jelas. Sekarang Abang akan kupas tuntas pembahasan soal kulit biawak. Oke, tunggu selanjutnya teman-teman. Biawak yang memiliki kulit cerah atau ya motifnya jelas seperti ini, teman-teman, ini adalah idola para reptiler, teman-teman. Nah, Babang, kalau misalnya kalian minta tips kira-kira gimana agar kulit biawak kita bisa cerah dan lebih jelas motifnya. Sebenarnya untuk penerangan tersebut sedikit membingungkan ya, teman-teman, karena kalau misalnya kulit biawak yang cerah itu tuh udah bawaan dari yang kecilnya, teman-teman. Ini simbol ini biawak Babang, ini kipan Babang sekitar 2 tahunan, dan ini pun di pemilik awalnya sama-sama kipan atau bukan hasil WC, teman-teman. Jadi emang dari kecilnya udah benar-benar dirawat. Nah, misalnya kalian pengen tahu agar kulit biawaknya cerah seperti ini ya, teman-teman, dan motifnya lebih jelas, mungkin kalau misalnya kalian ngekip biawak dari kecil itu butuh kesabaran yang sangat tinggi, teman-teman. Biawak sebesar ini berusia sekitar 3 tahunan, teman-teman. Itu dikip sekitar dari panjang 50 sentian ya. Sekarang panjangnya nggak tahu nih, belum diukur sih sama Babang, sekitar 1 meter 40-an mungkin ya. Nah, dia bersihin, teman-teman. Tadi habis mandi kan. Nah, misalnya kalian pengen kulit biawak kalian keren atau ya maksudnya lebih terang, lebih jelas gitu, kalian butuh kesabaran yang sangat tinggi, yaitu gimana misalnya kalian perawatannya dari kecil sering-sering mandiin, sikatin. Nah, itu kalian bebas mau sikatinnya pakai apa. Kalau Babang sendiri sih nggak pernah pakai sabun apa-apa ya. Jadi kalau misalnya mau shading gitu disikat gitu. Terus kalau Babang sendiri kandangnya nggak pakai air, teman-teman, walaupun sering dimandiin ya. Jadi gimana kalau misalnya kandang Babang di sini dia cuman pakai serbuk kayu sebagai media di kandangnya, nggak pakai wadah air kayak gitu, nggak pakai. Jadi setiap 2 hari sekali Babang sikatin dia agar kulit kering. Kalau misalnya biawak biasanya shadingnya nggak langsung beres gitu kayak ular ya, teman-teman. Jadi dia butuh beberapa tahap, misalnya kakinya dulu atau badannya dulu, terus nah itu nggak bisa bareng sekaligus gitu, teman-teman. Bentar ya. Nah, kalau Bapak ngebantu dia agar seperti itu, nah itu yang setiap 2 hari sekali Babang lakuin, sikatin. Jadi dikit-dikit si kulit yang itunya cepat hilang, teman-teman. Ini juga masih kelihatan nih kayak ini nih. Ini di bagian lehernya belum ganti kulit, teman-teman, baru tengahnya doang. Nah, itu Babang setiap 2 hari sekali disikatin. Nah, misalnya kalian minta pencerahan, contohnya gimana kalau biawaknya dijemur menggunakan kunyit. Sebenarnya kalau misalnya cara itu Babang belum pernah nyoba ya, teman-teman. Karena kalau misalnya biawak dikasih air, direndam gitu ya, direndam di air kunyit agar kuning, Abang belum bisa benar-benar mastiin kalau itu berguna atau enggak ya. Kalau misalnya berguna lebih ke kuning ya mungkin aja, karena kulit manusia aja kita kulit manusia atau kita sendiri nih megang-megang kunyit otomatis bakal kuning kan. Tapi kalau misalnya kulit reptil kan pasti ada ganti kulitnya, teman-teman, dan itu misalnya sekarang lebih kuning setelah direndam air kunyit, itu nggak bakal bertahan lama, teman-teman. Karena kalau misalnya setelah ganti kulit itu dia meregenerasi kulit yang baru, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian rendam itu pakai air kunyit terus kuning, setelah ganti kulit mungkin aja kuningnya itu luntur, teman-teman. Nah, itu nggak mungkin, ya itu nggak bakal bertahan lama. Walaupun misalnya kalian rendam pakai air kunyit akan bakal kuning gitu.
Sebenarnya kalau untuk biawak sendiri, kalau pengen motifnya bagus atau warna kulitnya cerah itu udah bawaan dari lahir ya teman-teman. Gimana aja ular lah, ular ada yang bisa atau ular ada yang motifnya lebih bagus dari ular-ular yang lainnya pada satu jenis. Nah itu udah emang bawaan lahir teman-teman. Dan begitupun biawak, kalau misalnya biawak yang kuning yang biasanya kalian kalau kata Sundanya kabita ya, kalian tuh benar-benar kabita nih sama jenis sama biawak itu, biawak si ini, biawak si itu. Emang bawaan lahirnya udah cakep ya, gimana lagi gitu. Kalau misalnya biawaknya emang biasa aja, menurut babang biasa aja, mau kalian setting segimanapun, mau kalian jemur, mau kalian gimana juga, tetap aja teman-teman nggak bakal bisa ngikutin kuning. Karena kalau biawak sendiri emang udah bawaan dari lahirnya seperti itu teman-teman. Cuman kalian kalau misalnya emang sayang bisa menggunakan cara-cara yang barusan babang sampaikan buat kalian semua gitu. Nih biawak babang ini paling manja banget. Kalau misalnya itu ya gini aja, dia nggak pernah kabur. Padahal babang kalau misalnya kalau nggak pernah banget ngehandle dia. Terakhir babang handle seperti ini itu sekitar bulan kemarin. Nah itu pun cuman dikasih makan doang ya teman-teman. Nggak pernah kayak gini. Kalau misalnya mandiin paling babang pindahin ke WC, babang sikatin, simpan lagi. Nggak pernah dijemur juga ini. Tapi ya alhamdulillah sih selalu sehat. Dan misalnya kalian pengen bikin kulitnya cerah, babang mungkin bisa bantunya kalian kasih makan hewan-hewan yang hidup teman-teman, karena itu proteinnya lebih tinggi ya. Kenapa? Mungkin ya sedikitnya ngaruh ke pertumbuhan biawak juga kan, walaupun nggak cenderung warna kulit biawak kalian berubah, tapi seenggaknya biawak kalian sehat. Itu yang menentukan bagus enggaknya biawak peliharaan kalian teman-teman. Kalau babang sendiri ini suka kadang-kadang dikasih puyuh, kadang-kadang dikasih tikus, mencit, atau urat ya teman-teman. Itu diselang-seling aja sama pala ayam juga babang suka. Kalau pala ayam babang direbus dulu teman-teman. Kalau nggak direbus dulu takutnya itu cacingan. Makanya babang harus babang suka rebus dulu kepala ayam yang mau dikasih ke reptil teman-teman. Aduh kukunya panjang banget. Ini manja banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa babang sampaikan buat kalian semua. Semoga setelah yang barusan kasih tahu ke teman-teman semua sedikit berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel babang agar babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.